Shalom, saya Makaria dari kelas 12A akan membawakan khotbah singkat dengan judul Orang Percaya Pasti Punya Masa Depan. Ayat Alkitab yang saya ambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Shalom bagi kita semua. Saya punya satu pertanyaan singkat kepada saudara-saudari sekalian. Siapa di antara kita yang punya cita-cita dan juga harapan untuk masa depannya? Mungkin bagi beberapa orang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan saya, apalagi di usia kita sekarang, pasti punya harapan dan cita-cita yang besar untuk masa depannya. Karena kita punya cita-cita, pasti kita berpikir dan juga berusaha lebih keras supaya cita-cita kita dapat tercapai. Dan gak jarang di beberapa kondisi, kita pasti bergumul dan juga berdoa kepada Tuhan. Namun bukan hanya berdoa yang dapat kita lakukan, tapi juga berusaha. Dalam proses menggapai cita-cita kita itu, pasti seringkali terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Walaupun katanya pemuda sekarang itu identik dengan semangat yang menggebu-gebu. Namun, seringkali tantangan-tantangan dalam hidup membuat kita jatuh. Ada yang menilai bahwa kegagalan itu sudah takdir dari Tuhan. Benar adanya. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu sudah ketetapan dari Tuhan. Masa depan tidak ada yang tahu, penuh misteri. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, karena Tuhan pasti sudah menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Seharusnya, ketidaktahuan kita akan masa depan itu membuat kita bersemangat menjalani hari-hari esok. Kenapa? Karena ada janji Tuhan melalui firman-Nya, yakni karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan pernah menilai satu kejadian untuk seluruh kejadian hidupmu. Teman-teman yang terkasih, selanjutnya kira-kira apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi masa depan kita? Hanya sedikit dari anak muda yang punya pandangan tentang masa depan. Lebih banyak pemuda yang tidak memiliki rencana masa depan. Lebih suka hidup di zona nyaman mereka yang merasa tanpa beban. Padahal yang kita lakukan hari ini itu jadi penentu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan di kalangan usia kita sekarang itu banyak sekali yang bergumul dalam pikirannya sendiri. Kira-kira masa depannya nanti bakal baik enggak ya? Bakal sesuai sama apa yang diharapkannya sekarang tidak ya? Banyak sekali yang pesimis dan juga takut untuk menghadapi masa depan karena hanya berpikir namun tidak bertindak. Maka hasilnya akan nol besar. Kita pikir kita sudah melakukan banyak hal, namun tidak sama sekali. Yang kita lakukan hanya berpikir tanpa melakukan pekerjaan apapun, dan itu tidak akan membuahkan hasil. Hari ini, sebagai umat Kristiani, kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan kita. Kita harus belajar segala sesuatu dari hal kecil saja. Tapi mulai dari mana? Mulai dari hal yang paling sederhana, yang bisa membuat kehidupan kita dan orang sekitar kita menjadi lebih baik. Kira-kira apa? Saya punya 3 poin penting. Yang pertama, yang paling penting adalah miliki keyakinan yang teguh akan Tuhan. Itu adalah hal pertama, hal utama yang paling harus kita miliki sebagai umat Kristiani yang punya cita-cita besar akan masa depan kita. Apapun yang akan terjadi, masa depan itu sungguh ada, tidak akan hilang. Tapi seringkali kita sebagai umat Kristiani, terutama pemuda-pemudi, memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuan kita. Kita bergantung sama diri kita sendiri. Namun ketahuilah, mengandalkan kemampuan diri sendiri itu tidaklah cukup. Kita butuh kekuatan yang lebih besar dari yang dapat kita pikirkan untuk tetap teguh berdiri menghadapi badai kehidupan. Hanya bersama Tuhanlah kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Karena itu, mulailah segala sesuatu dari hidupmu di dalam tangan Tuhan. Tanamkan dalam hati kita mengenai keyakinan dan juga pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, siap berproses. Tidak ada hal yang instan di dunia ini. Sama halnya dengan berusaha yang butuh waktu dan juga kerja keras. Karena itu, sebagai umat Kristiani, kita harus siap berproses. Ada banyak hal yang dapat kita lalui saat ingin mewujudkan satu harapan. Pahit manis kehidupan yang kita dapatkan itu sangat berharga nantinya. Karena itu, nikmati setiap proses dalam hidupmu dan mulai belajarlah dari hal kecil yang ada di dalam
prosesmu itu. Dalam penantian kita mencapai masa depan kita sebagai pemuda tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Masa depan hanya akan menakutkan kalau kita hanya memikirkannya tanpa melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga yang terakhir yang gak kalah penting adalah berbagi kasih. Tidak perlu tunggu kaya untuk berbagi kasih kepada sesama. Tidak perlu tunggu hebat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi orang sekitar. Saat kita tidak memiliki apapun, kita memiliki kasih yang siap untuk dibagikan dengan orang lain. Berbagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Mari berkomitmen hari ini bahwa aku percaya kepada Tuhan sudah menyiapkan masa depan bagiku. Aku mau terus bergumul dan berproses di dalam tangan Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini. Semoga kita dapat menanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan masa depan yang baik kepada kita. Apapun yang sudah kita hadapi sekarang, kegagalan, tantangan, pasti akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa setiap rencananya akan indah. Terima kasih, Shalom.